Kepala Desa Paupukan yang terpilih mempunyai wacana untuk melakukan pengelolaan Bukit Semung Merugul yang mungkin bisa lebih ke bumper, bumi perkemahan. Kita juga tidak hanya sebatas destinasi wisata, tapi bagaimana kita mengelola Bukit Semung Merugul ini supaya bisa menjadi hutan lindung. What's up dulur? Hari ini kami berniat untuk camping di Bukit Semung Merugul. Biasa, kita hari ini bakal berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa. Ya, mungkin bukit ini cukup asing bagi kalian. Bukit ini terletak tepat di samping kantor desa Pemupukan. Sebelum kami berangkat untuk camping, kami pun berkesempatan untuk berbincang langsung dengan Bapak Kepala Desa kami perihal apa saja aturan yang harus kami taati sewaktu nanti camping di Bukit Semung Merugul. Maklum, setiap tempat pasti memiliki aturannya masing-masing. Toh, ketika kita bertamu ke rumah orang, kita harus sopan. Begitu juga ketika kita bertamu ke alam liar dong. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya Pak, mohon maaf nih mengganggu waktunya. Iya. Kami dari perwakilan Karang Taruna Desa Pemupukan mau sedikit klarifikasi mengenai tentang berita yang beredar bahwa Bapak selaku pemimpin atau kepala desa Pemupukan yang terpilih mempunyai wacana untuk melakukan pengelolaan Bukit Semung Merugul sebagai salah satu destinasi wisata atau tempat wisata Desa Pemupukan. Apakah itu betul? Iya, betul. Kebetulan sesuai visi misi saya waktu pencalonan kemarin, bahwasanya ada PR besar yang harus diselesaikan dan harus dikerjakan oleh saya sebagai kepala desa terpilih. Yang kebetulan kita mempunyai alam yang mungkin kalau menurut hemat saya kan lumayan cantik lah. Kenapa tidak kita kelola dengan baik? Salah satunya mungkin Semung Merugul yang bisa kita olah, dan kebetulan juga kami pihak desa telah berkomunikasi dengan pihak perhutani, dan alhamdulillah kita ketemu Pak Waka di Asper di Purwasari. Beliau menyatakan bahwasanya welcome gitu untuk pengelolaan Bukit Semung Merugul yang mudah-mudahan sesuai rencana. Cuman kan kami belum berani banyak ngobrol dengan rekan-rekan dikarenakan ini baru wacana. Nanti juga kalau mungkin udah fix kita bicarakan. Gitu. Nah, itu untuk apa sih lantas untuk rencana apa yang akan Bapak buat untuk mengelola Bukit Semung Merugul itu? Yang jelas kami kemarin bertemu dengan Waka dan beliau menyarankan bahwasanya untuk tahap pertama ini lebih ke yang utama itu lebih ke pemanfaatan lahan, bagaimana perhutani bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan penanaman bersama, dan hasil nanti ada bagi hasil, itu yang utama. Dan yang kedua, kita juga tidak hanya sebatas destinasi wisata, tapi bagaimana kita mengelola Bukit Semung Merugul ini supaya bisa menjadi hutan lindung, sehingga
keberadaan Sumung Murugul ini bisa satu menjadi lahan penyerapan air yang pada tahun-tahun kemarin desa kita mengalami Krisis air. kekeringan Iya, kekeringan. yang berkepanjangan, dan tentunya ini harus disikapi ya, salah satunya dengan penanaman Sumung Murugul supaya hijau kembali. Dan yang kedua mungkin sesuai dengan basic saya sebagai pendiri GPA, Gerakan Grup Pencinta Alam di SMA Garawangi angkatan pertama ya. Saya secara pribadi ngobrol dengan rekan-rekan GPA Sandikala SMA Garawangi, alhamdulillah beliau mendorong untuk Sumung Murugul ini dijadikan destinasi wisata yang mungkin bisa lebih ke Buper, Iya. bumi perkemahan. Itu yang kedua. Dan yang ketiganya ada rencana juga dari saya secara pribadi bagaimana membentuk Sumung Murugul ini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Kuningan yang memang perencanaannya tidak hanya menjual alam, tapi ada sesuatu yang ingin kami jual, kami berikan, mungkin lebih ke pelayanan lah, servis fisik gitu. Nanti mungkin itu belum bisa saya utarakan dikarenakan itu masih penjajakan lah. Iya. Yang pasti kita lihat aja nanti ke depan. Ya berarti kan ada rencana untuk Iya. membuat suatu wisata gitu kan di desa kita ini gitu. Betul. Nah kalau nanti rencana tersebut terjadi tuh Pak, rencana itu tuh jadi kenyataan gitu ya. Iya. Fasilitas apa yang akan Bapak sediakan untuk mungkin bagi para pengunjung, atau mungkin di bukit itu tuh ada fasilitas apa sih yang Iya. menjadi goal poin-poinnya gitu? Tentunya ini sesuai rencana di saat kita mau bikin Bukit Sumung Murugul itu salah satunya Buper, bumi perkemahan, berarti kita harus menyediakan venue untuk lahan perkemahannya, lahan-lahannya, titik-titiknya kita buat, kita tata secantik mungkin, dan yang pasti yang utama itu air. Iya. Ini juga mungkin lumayan masalah dikarenakan air itu sangat sulit, tapi kami yakin kalau kita bekerja keras dan kita bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, insya Allah apakah itu kita melakukan pengeboran atau seperti apa, kayaknya masih bisa ditanggulangi lah permasalahan air. Dan yang kedua yaitu tentang bagaimana saya secara pribadi punya rencana untuk mempunyai ikon dari destinasi wisata Sumung Murugul ini, ya berarti saya harus menyiapkan seperti saung lah, bagaimana kita bikin gazebo, saung-saung yang mungkin setengah badan pakai kayu dengan fasilitas yang alami, natural, kita hidangkan makanan, minuman yang tradisional, yang lebih ke lemburan lah. Ya, ciri khas dari Ciri desa khas, ya. Pauhukan gitu ya. Makanan yang tradisional mungkin itu Ya. sementara. Nah, untuk mungkin sudahkah pihak desa tuh mempunyai gambaran mengenai pengelolaannya tuh bagaimana tuh Pak? Serta mungkin mau kerjasama dengan siapa? Apakah sudah ada Ya untuk tentunya kerjasamanya iya, itu? tentunya hal-hal seperti ini di saat kita melakukan segala sesuatu tentunya tidak lepas dari rencana, dan rencana ini sebetulnya sudah terpikirkan semenjak saya dicalonkan oleh tokoh masyarakat untuk menjadi calon dari kepala desa Pauhukan, dan tentunya itu harus ada dalam benak calon seorang pemimpin. Kenapa? Dikarenakan ya pemimpin adalah orang yang harus berani melakukan terobosan-terobosan, apalagi kita
di Desa Pampukan ini PAD-nya kan sangat kecil, Iya. hanya 7,5 juta itu hanya berupa dari sewa bengkok, sangat sangat kecil sekali dibandingkan dengan desa-desa yang income-nya, PAD-nya, pendapatan hasil desanya bisa nyampe ratusan juta, bahkan ada yang miliaran. Nah, tentunya ini juga PR besar bagi Desa Pampukan untuk bagaimana mencari sumber-sumber PAD tersebut. Salah satunya yaitu kita manfaatkan Semung Merumbul, dan mudah-mudahan ini jadi salah satu penyumbang bagi pendapatan asli desa, sehingga kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan perangkat desa itu bisa naik lah, bisa lebih diperhatikan. Dan tujuan pemerintah menggelontorkan anggaran yang miliaran ke desa-desa itu tujuannya bagaimana desa bisa mengelola anggaran tersebut dengan baik dan mencari titik-titik pendapatan asli desa, sehingga kedepannya desa tidak tergantung lagi kepada pemerintah, dan desa bisa mandiri, bisa membiayai hidup rumah tangga desanya. Jadi otomatis ini sudah terencana dengan matang bahwasanya bagaimana kita mengelola Semung Merumbul ini dengan baik. Dan bicara kerjasama, ya kita kerjasama yang pasti ya dengan pihak terkait, perhutani sebagai yang punya kewenangan di dinas tersebut. Dan yang kedua tentunya nanti setelah memang itu terwujud, pengelolaannya ya tetap kita berdayakan masyarakat. Ya, salah satunya pemberdayaan generasi muda. Karang Taruna ya pasti dilibatkan, dikarenakan ya suka nggak suka kita harus merangkul itu semua, dikarenakan kita juga butuh dukungan, butuh jiwa-jiwa muda yang energik, yang mampu mendorong, istilahnya ikut andil untuk membangun desa ini sehingga Pampukan sesuai visi misi saya bisa terwujud jadi desa Pinojo ke depan. Amin. Amin. Ya, mungkin kan tadi dari gambarannya itu mau dijadiin buper ya Pak. Iya. Otomatis kan kalau buper pasti ada perlengkapan untuk menginap seperti berkemah seperti itu. Nah, perlengkapan apa saja yang akan disediakan pihak desa dalam pengelolaan Semung Merumbul ini? Tentu yang tadi permasalahan utama itu air. Kita harus menyediakan air, dikarenakan air kan sumber utama. Bagaimana wisatawan atau para pengunjung yang datang ke Semung Merumbul itu bisa nyaman dengan ketersediaan air. Dan yang kedua, kita berikan fasilitas campnya juga dengan tenda sewaan. Ya, alhamdulillah kita juga desa walaupun bumpernya belum jadi, baru tahap pertama lah, mungkin belum legalitasnya belum resmi, tapi desa sudah punya 10 alat 10 set tenda untuk camp. Dan alhamdulillah kemarin banyak rekan saudara kita yang dari luar masuk ke Gunung Perkemahan di Semung Merumbul ini. Mungkin itu Berarti sementara. udah meskipun belum legal juga udah ada beberapa yang mengetahui gitu ya, dari pihak luar ya Pak ya. Ya. Mungkin mengenai tata tertib itu seperti apa untuk tata tertib pengunjung yang mungkin nanti setelah jadi tempat wisata untuk di mungkin Semung Merumbul ini? Ya, tentunya tata tertib di sini bagaimana kita bersama-sama menjaga alam ini, sehingga alam ini menjadi rekan, saudara, sahabat bagi kita. Dan tentunya saya berharap pada para pengunjung juga tidak hanya menikmati keindahan, kecantikan alam, tapi ikut berpartisipasi untuk melakukan sesuatu yang baik lah untuk alam ini. Bagaimana rekan-rekan juga diharapkan ikut andil memberikan support kepada pihak desa agar destinasi wisata Semung Merumbul ini terus berkembang dan tentunya yang paling utama yaitu kita jaga alam. Bagaimana alam ini memang
ciptaan Tuhan yang harus dinikmati, tapi bukan hanya dinikmati aja, tapi kita jaga, kita rawat. Salah satunya ya api, tolong dijaga, kebersihan, sampah plastik juga itu harus kita jaga. Makanya nanti kita bikin bak sampah di setiap venue tempat campingnya. Jadi tidak ada lagi kata sampah plastik, apalagi modelan botol-botol itu kan, dan nanti bisa langsung dimanfaatkan, dan kita olah. Karang Taruna punya kewajiban untuk pengelolaan itu. Nanti sampah plastik kita bisa kita daur jadikan uang. Bisa jadi nanti kita daur ulang lagi si sampah-sampah itu. Betul. Pasti itu yang jelas kita jaga bersama keberadaan alam ini, dan saya yakin lah saudara-saudara kita, para pengunjung juga paham tentang itu, dan semoga apa-apa yang direncanakan, apa-apa yang menjadi impian rekan-rekan Desa Pampukan bisa terwujud. Dan tentunya kembali lagi kami desa berharap banyak adanya bantuan, baik tenaga, pikiran dari rekan-rekan generasi muda. Dikarenakan suka atau tidak suka, kemajuan desa itu ada di tangan pemuda. Jadi ruhnya desa ya pemuda. Kalau pemudanya baik, sama-sama bekerja, menyongsong masa depan yang lebih baik, insya Allah ke depan Desa Pampukan akan menjelma jadi desa pendidikan. Amin. Amin ya Allah. Ya, mungkin yang terakhir nih Pak, kan kalau di setiap tempat wisata itu pasti ada yang namanya tiket masuk atau biaya masuknya gitu ya. Mungkin berapa biaya masuk untuk para wisatawan yang ingin menikmati Bukit Sumurugul ini? Maksudnya sudah ada rencana atau? Kalau masalah tiket masuk nanti kita sesuaikan. Yang jelas tidak semata-mata kita cari keuntungan. Iya. Kita juga harus bijak menyikapinya. Toh kalaupun nanti terlalu mahal juga mungkin ujung juga akan berpikir. Tapi ya, yang jelas enggaknya untuk pengelolanya ada, untuk income ke desanya ada, pemasukan ke desanya ada, itu udah cukup. Nah, pasti untuk urusan nanti berapa tiket masuk yang akan kita patok itu belum bisa kami ungkapkan sekarang, karena kan ya ini juga baru wacana. Dan yang pasti sekali lagi saya tidak hanya berbicara cari untung, yang penting kita sama-sama bisa menikmati alam, dan seenggaknya kita bisa ikut andil untuk kemajuan Desa Pampukan. Itu aja lah. Mungkin nantilah itu mah kalau udah jadi kita bicarakan lagi. Bocoran-bocorannya pasti apalagi ke pihak Karang Taruna juga nanti kan setelah beberapa persen pembangunan sudah terrealisasi, pasti akan diajak berbicara, berdiskusi. Kebetulan belakang juga udah mulai ditata, disender untuk jalan naiknya kita bikin 2 jalan ke atas, baru di tengahnya kita bunga-bunga, gazebo sudah dibikin fondasinya. Ya mudah-mudahan kita akhir tahun 2021 seenggaknya sudah ada gazebo, sudah ada taman, sudah ada jalan naik ke atas, baru venue-venue untuk camp-campnya, titik-titik untuk perkemahannya kita tentukan. Dan yang pasti kita akan melibatkan pihak perhutani tersebut, dikarenakan kenapa? Nanti berarti titik-titik ini akan dikelola oleh desa, dan mudah-mudahan seperti yang diutarakan oleh pihak perhutani melalui Pak Waka itu bisa betul-betul terrealisasi, sehingga apa-apa yang direncanakan oleh Desa Pampukan bisa terlaksana. Tentunya kami berharap Allah ridho. Amin.
Berarti kan sekarang juga kan udah sering ya Pak yang dari luar, maksudnya adalah beberapa Ada, dari luar. alhamdulillah. Berarti kita juga udah dari desa juga kan udah ada tenda itu tuh suka disewakan Pak. Iya. Udah mulai disewakan. Ya. Mungkin kan apa kemarin juga di atas ya melihat tuh adalah sampah-sampah, mungkin kita lebih ini lagi nanti mengingatkan untuk sedikitnya kita bisa membawa sampah yang kita bawa sendiri gitu ya Pak ya. Kita lihat dan belajar dari pengalaman. Iya. Saat kita lihat bahwasanya ada yang kurang tentang aturan sampah dikarenakan kita lihat masih banyak, berarti kan tinggal kita sistemnya dibikin, dibuat, dan Iya. kalau sistemnya udah bagus ya pasti insya Allah bisa teratasi hal tersebut. Ya, ada yang tanya yang mau nanya nggak dek? Ya udah Pak, makasih Pak sebelumnya. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih Nggak untuk apa-apa. informasinya Pak. Terima Semoga kasih banyak ini juga. Iya. Terima kasih berarti rekan-rekan generasi muda Karang Taruna peduli, dan saya berharap sekali, berharap banyak bahwasanya generasi muda ikut bangkit mendukung program-program saya ke depannya, dan yang jelas kita bekerja sama. Ayo kita bangun desa kita tercinta yang pasti juga semuanya akan bisa terwujud ya kalau kita bekerja sama bahu membahu. Bagaimana generasi muda dengan pemerintah desa berkolaborasi sehingga menjadi satu kekuatan yang bisa mewujudkan desa Pampukan Pinunjul Agami Surung Herang Gandang di segala bidang kan. Amin. Maksudnya, Iya. Udah. iya. Iya. Udah? Iya. Iya. Barangkali mau bertanya di balik layar, barangkali mau ngobrol sama Bapak di balik layar. Selamat pagi dunia tipu-tipu. Pagi ini kita lagi di Bukit Semung Murugul, Desa Pamupukan.